Testing, 1, 2. Haleluya. Shalom semua, saudaraku, keluargaku yang sangat saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kami bahagia sudah hadir pada hari ini dalam ibadah. Dan tentunya kita semua pasti diberkati Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Segala pujian, segala hormat, sanjungan kami serahkan kepada Engkau Bapa, karena Kau Bapa yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada sampai jam ini, pagi ini, dan kami bisa hadir ibadah semua karena karya anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk jemaat yang sudah hadir. Mungkin masih ada jemaat di dalam perjalanan. Mari hentarkan tibaka sampai di tempat ini, biar kami semua berkumpul dengan bersorak-sorak, bersuka cita, memuji-muji, memuliakan Engkau, menikmati pribadimu, menikmati firman pada hari ini Bapa di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua hamba-hamba Tuhan yang menerima anugerah yang sangat mulia besar pada hari ini, terlibat dalam ibadah ini. Kami percaya bahwa mereka semua sudah dilengkapi dengan urapan khusus, sudah dilengkapi dengan kuasa. Ketika mereka melayani pada hari ini, kami percaya bahwa bukan pribadi mereka yang nampak, tapi yang dialami, dinikmati, dirasakan oleh jemaat pada hari ini adalah urapan-Mu, kehadiran-Mu dalam ibadah ini melalui semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam ibadah ini. Kami memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau. Jemaat dilawat, diberkati. Kami mendengarkan firman Allah, Injil kekuatan Allah sendiri. Kami percaya bahwa semua kami dilawat Tuhan, yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, terikat dengan berbagai macam-macam pergumulan hadir ke tempat ini. Tapi lewat kami memuji Engkau, mendengar firman, semua tidak terkecuali siapapun pastinya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam ibadah ini. Tiada roh lain yang bisa mengganggu kami, karena kami tahu roh yang ada dalam diri kami jauh lebih besar daripada kuasa iblis, sehingga tiada bisa mengganggu fokus konsentrasi kami. Kami serahkan ibadah sepenuhnya kepada Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dialah Raja di atas segala raja. Biarlah segala kemuliaan, keagungan, kejayaan bagi Dia sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat puja hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan dan kemuliaan
segala keagungan dan kejayaan, hanya bagi Tuhan. Mari kita katakan dengan hati, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Dan segala kemuliaan dan segala keagungan hanya bagimu Tuhan. Kami mau katakan segala kejayaan bagimu. Kejayaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah, kita bersorak-sorai bagi Allah kita yang ajaib. Haleluya, sebab Engkau Allah kami. Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan kami. Biarlah segala kemuliaan dan keagungan, kejayaan bagi-Mu, Yesus Allah, Yesus Raja. Ditinggikan nama-Mu, diagungkan. Engkau Allah kami, Engkau Raja kami, Yesus Bapa. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dipuji. Kami percaya Engkau hadir saat ini Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan, biarlah kemuliaan selalu bagi-Mu saja Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami Tuhan, biar Engkau yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, maha tinggi. Engkau Raja kami, Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu saat ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi bagi-Mu Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita angkat tangan kita katakan dengan hati. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Yesus Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu.
kemuliaan-Mu. Kami mau katakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Yang siap untuk memuji Tuhan boleh katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mau sapa shalom. Shalom. Wow, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, amin. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Kita mau bersuka bagi Dia. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kita mau katakan Dia adalah Raja di atas segala raja. Kita mau bersuka baginya. Mari bersyukur, katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia yang beri hidup. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau katakan Dia Raja. Kita mau bersyukur dan bersuka cita. Yuk. Mari bersyukur, katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, karena Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia yang beri hidup kita. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kita katakan Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari kita bersorak-sorai. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata. Kami mau katakan agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjunjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Wow. Beri kemuliaan
tangan bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Saatnya kita akan membacakan deklarasi, ucapan syukur. Kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Kami bersyukur untuk gerejamu GKRI Keluarga Kristus Cemerlang yang adalah tubuh Kristus di dunia, di mana kami semua dilayakkan sebagai anggota-anggotanya. Kami bersyukur karena setiap kami sebagai manusia roh dan dalam kesatuan roh dilibatkan dalam menggenapi misi sorgawi yang bernilai kekal sebagai saksi-saksi Kristus bagi keselamatan jiwa-jiwa di tengah dunia ini, melalui karunia dan talenta kami masing-masing. Kami bersyukur karena Roh Kudus selalu bersama dan mengurapi kami sehingga dimampukan menyatakan kasih, kuasa, dan kemuliaan-Mu yang membuat kami semakin diteguhkan. Kami bersyukur karena apapun yang kami butuhkan dalam melayani berupa hikmat, pemeliharaan, perlindungan, dan berbagai berkat, Engkau selalu sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai. Sebab langit dan bumi meninggikan Dia, biarlah segala makhluk yang bernafas memuji namanya. Amin. Mari bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Langit dan bumi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari kita bersorak-sorai. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Mari lambaikan tangan. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita bangkit berdiri lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kami mau memuji nama-Mu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Musik memuji Tuhan. Mari tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Katakan haleluya, yuk. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Jemaat saja katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya,
tangan bagi Tuhan. Yes. Oh, luar biasa. Oke, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama kepada para pelayan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan kami bersyukur karena pagi hari ini kami dapat bangun dan beraktivitas seperti biasa Tuhan. Dan pada hari ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Tolonglah ajar kami agar kami dapat memberi dalam kekurangan kami Tuhan. Dan walaupun persembahan kami ini tidak setara dengan apa yang telah Kau berikan pada kami setiap hari Tuhan, namun kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus aku percaya, haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sing. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Kami mau katakan dengan hati. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau katakan dengan hati. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Kami mau katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami memuji-Mu Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kami mau katakan lebih lagi dengan mulut kami. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
kepadamu ya Allahku. Kita angkat tangan kita katakan dalam hati kami, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami menyembah Tuhan, ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Hanya kepadamu ya Allah kami, ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini, pada minggu keempat bulan Juni tahun 2022. Kalau kami ada saat ini sebagaimana kami ada, kami percaya semua ini karena anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang senantiasa baru Tuhan. Dari hari ke hari, bahkan hingga hari ini kami siap kembali untuk dipuaskan oleh firman-Mu, dijamah oleh Roh-Mu dan dilawat oleh hadirat-Mu. Dimanapun kami berada, posisi kami duduk, kalau ada yang lemah Tuhan akan kuatkan. Ada yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang khawatir, bimbang, cemas dan takut diyakinkan oleh kuat kuasa firman-Mu. Bahkan bila ada yang dalam keadaan sakit atau lemah tubuh, kami percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami imani sudah disembuhkan, sudah dipulihkan kembali kesehatannya. Termasuk juga anggota keluarga kami yang di rumah yang mungkin dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan akan beracara secara khusus memulihkan, menyembuhkan, sekalipun mereka beribadah secara online. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, Jemaat GKRI Keluarga Cemerlang. Kami siap untuk dicerahkan oleh kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur bisa kembali ada di tempat ini. Sesuai dengan poster WA di grup Keluarga Cemerlang, maka firman Tuhan berjudul kerendahan hati yang sejati. Kerendahan hati yang sejati. Kita buka dalam Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan membaca ayat pertama, jemaat Tuhan ayat kedua, demikian seterusnya sampai terakhir ayat 11 kita akan membacanya secara bersama-sama. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. 4. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah sama-sama membaca dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11.
Dan saya ulangi lagi sebagaimana tema khotbah pada pagi hari ini adalah kerendahan hati yang sejati. Saudara, ini menarik karena kalau berbicara kerendahan hati, ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Apa sih yang dimaksud dengan kerendahan hati sejati? Kerendahan hatinya Tuhan, bukan kerendahan hati manusia. Saudara, saya sempat mempelajari tentang buah Roh Kudus. Kita semua tahu buah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tetapi yang lucu, saya tidak menemukan kerendahan hati. Padahal kerendahan hati ini sangat penting. Ya, karakter Kristus, buah Roh Kudus yang penting, yang menentukan bagaimana kemajuan atau pertumbuhan rohani kita. Sebagaimana Yesus meneladankan itu. Tetapi kok tidak ada dalam buah Roh Kudus ini? Nah, ketika saya lihat firman Tuhan, maka baru saya memahami bahwa antara kerendahan hati dan kelemah lembutan itu seperti 2 sisi mata uang yang seiring sejalan. Ya, 2 sisi mata uang yang mirip, ya, dan tidak bisa dibedakan, sulit untuk dipisahkan, karena kerendahan hati dan kelemah lembutan ini selalu tertulis dalam Alkitab. Kalau yang satu disebut, kadang-kadang yang lain tidak perlu disebut. Jadi kalau kerendahan hati disebut, kadang-kadang kelemah lembutan nggak perlu. Kadang-kadang kelemah lembutan disebut, kerendahan hati nggak perlu. Sudah cukup mewakili. Tapi kadang-kadang ditulis dua-duanya. Berdekatan, berdampingan. Sebagai contoh kalau kita lihat firman Tuhan, ya mari kita buka Alkitab kita. Ini saya tertarik sekali. Kalau di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kelemah lembutan sudah cukup mewakili atau sama dengan kerendahan hati. Kemudian di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 disebutkan, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, terus apa? Kelemah lembutan. Kalau disebut dua-duanya pasti berdampingan. Karena ini mirip. Ya, ini kayak saudara kembar gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, ya. Dalam Matius pasal 11 ayat 29, ya, saya nggak perlu sebut semua, ada contoh banyak. Yesus sendiri yang berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi lemah lembut dan rendah hati ini mirip. Rendah hati bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder. Tapi kalau firman Tuhan berkata merendahkan diri, itu maksudnya rendah hati. Merendahkan diri itu rendah hati. Tapi kalau rendah diri itu minder. Tidak percaya diri, ya. Salah tingkah di depan khalayak ramai atau orang banyak. Itu adalah rendah diri. Tapi saya bersyukur anak saya tadi Alef, ya, bisa maju pimpin doa persembahan. Saya itu berapa kali suka perhatikan gitu. Sebelum dia pimpin doa persembahan, saya udah kasih wejangan gitu ya. Kamu jalan penuh percaya diri, berdiri yang tegak, dan menyampaikan kata-kata berani. Dan berapa kali saya perhatikan, saya bersyukur dia bisa. Ya, secara manusia saya tahu dia mirip papanya dulu, ya, rendah diri itu secara manusia. Tetapi ketika saya sudah berubah, saya semakin dipakai Tuhan untuk lebih, ya, mempermuliakan dia, melayani dia, dan akhirnya saya punya kepercayaan diri yang sumbernya dari Tuhan. Maka saya coba tularkan itu kepada Alef, dan saya bersyukur dia jauh lebih baik dari saya. Jadi kalau yang seperti itu namanya rendah diri, ya. Tetapi kalau yang dimaksud firman Tuhan adalah rendah hati. Ya, rendah hati, tidak sombong, itu maksudnya. Nah, kelemah lembutan yang dimaksud juga bukan lemah gemulai kayak penari gitu ya, dengan gaya tubuh gerakan yang gemulai, bukan itu. Juga bukan lemah lunglai, bawaannya kok mager, lemes, ya, itu lemah lunglai. Tetapi kelemah lembutan ini berbicara adalah hati yang lembut,
hati yang mudah diajar, hati yang sedemikian gampang untuk dibentuk, khususnya dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai mau Tuhan, sesuai dengan firman-Nya, itu artinya lemah lembut. Nah, orang yang rendah hati pasti adalah orang yang lemah lembut. Ini juga tidak berbicara soal tutur kata, ya. Ini berbicara tentang hati yang lembut untuk dibentuk Tuhan, untuk diproses Tuhan, untuk diajar dan dididik Tuhan. Kalau demikian hatinya selembut itu, maka dia disebut sebagai orang yang rendah hati. Sebagaimana Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar ada 3 pelajaran penting, kembali lagi, dari kisah air menjadi anggur. Water jadi wine. Jadi kalau air jadi anggur ini maksudnya air menjadi minuman anggur, ya. Water jadi wine. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 2, bisa tolong ditampilkan, ya. Yohanes pasal 2 ayat 2 tadi, sesuai nats yang kita baca, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudara, saya mau cerita sedikit pengalaman saya selama di sana, bagaimana tentang Kana, ya, tempat di mana mujizat atau tanda pertama yang Yesus buat, air menjadi anggur, water jadi wine. Sekarang antara Kana dan Nazaret itu sudah menjadi 2 kota kecil yang terkenal di seluruh dunia karena kisah ini. Yang pertama, Nazaret adalah tempat Yusuf dan Maria berasal. Yusuf dan Maria bertunangan, ini di Nazaret. Ya, tempat Yesus dibesarkan itu di Nazaret. Jadi Yusuf dan Maria bertunangan, tiba-tiba Maria mendapat kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung, dan kemudian singkat cerita pada saat itu Kaisar Romawi mengadakan sensus penduduk sehingga mereka harus kembali ke Bethlehem, tempat berasal atau tempat di mana mereka punya nenek moyang turun-temurun. Mereka harus kembali ke Bethlehem untuk dilakukan sensus penduduk oleh Kaisar Romawi pada saat itu. Dan dalam perjalanan berhari-hari dari Nazaret ke Bethlehem, ya, Maria sedang mengandung. Dan pada saat itu mengandung cukup besar, dan akhirnya Yusuf menuntun Maria. Maria ada duduk di seekor keledai, ya. Dan kemudian singkat cerita sampai di Bethlehem, Maria melahirkan. Tidak dapat tempat, akhirnya melahirkan di kandang domba, ya. Sampai di situ ada berita bahwa ketika Raja Herodes Agung mendengar Mesias lahir di Bethlehem, dia berencana untuk membunuh semua bayi yang baru lahir di Bethlehem, usia 2 tahun ke bawah. Sehingga kemudian Yusuf dan Maria serta bayi Yesus lari ke Mesir. Di sana mungkin kurang lebih tinggal sekitar 3,5 tahun. Dan setelah mereka mendengar kabar Herodes Agung meninggal, maka kemudian mereka kembali ke Nazaret. Yesus dibesarkan di tempat Yusuf dan Maria berasal. Nah, antara kampung Nazaret pada saat itu dengan Kana, makanya saya katakan tadi, sekarang ini mereka antara Nazaret dan Kana ini sudah menjadi 2 kota kecil yang mendunia. Tapi pada saat itu ini kampung, dusun. Nah, kampung, dusun, Nazaret dan Kana ini bertetangga. Nah, saya menduga kalau Maria pada saat itu diceritakan bekerja sebagai orang belakang, ya, orang yang paling tahu masalah soal kehabisan anggur ini, ya, kemungkinan ini Maria punya sanak keluarga. Jadi Maria dipercayakan sebagai pribadi yang bertanggung jawab di bagian dapur. Nah, Bapak Ibu kalau lihat dalam kisah ini, yang lucu adalah tidak disebutkan nama Yusuf. Betul ya? Padahal menurut adat Yahudi, ketika seseorang yang akan menikah itu mengundang mengundang kerabat atau sanak keluarganya, maka mereka harus menggunakan nama kepala keluarga, itu adat Yahudi. Karena bagi orang Yahudi pada masa itu nilai pria lebih tinggi daripada nilai wanita.
Ya, bahkan itu terjadi di banyak suku bangsa di dunia ini. Bahkan termasuk sampai sekarang pun ada yang masih berpandangan seperti itu. Nilai pria dianggap lebih tinggi daripada nilai wanita. Sehingga harusnya nama Yusuf juga disebut. Kalau Yesus disebut, Maria disebut, Yusuf juga disebut. Tetapi Yusuf sama sekali tidak disebut. Ada kemungkinan Yusuf sini sudah dipanggil Tuhan. Karena Yesus sudah dewasa dan punya murid. Tadi kita baca bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita memahami kondisi Maria pada saat itu? Dia sebagai wanita yang mungkin tidak terlalu dipandang sebagaimana orang Yahudi memandang pria pada masa itu, menghitung jumlah orang berdasarkan kepala keluarganya atau laki-laki, suami. Dan tambah lagi dia sudah ditinggal suaminya, seorang janda. Maka untuk membesarkan hati seorang janda perlu didampingi oleh seorang anak laki-laki yang sudah dewasa. Dan Yesus saat itu mewakili ayahnya, mewakili Yusuf yang sudah dipanggil Tuhan, mendampingi Maria supaya Maria tetap sebagai wanita janda punya kehormatan, ya, dan tetap dipandang pada saat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini menarik karena kalau saya kesempatan ke sana, sudah jadi 2 kota kecil, jaraknya itu dekat banget, naik bus. Ya, dengan kecepatan yang standar, kecepatan biasa. Antara Nazaret dengan Kana ini cuma ditempuh 20 menit. Padahal ini udah jadi 2 kota walaupun kecil. Nah, pada zaman Yesus, ini cukup jalan kaki. Antara kampung Nazaret dengan kampung Kana itu jumlah penduduknya nggak banyak dan berdekatan. Otomatis orang di kampung Kana pasti mengenal orang di kampung Nazaret. Orang di kampung Nazaret juga pasti mengenal orang di kampung Kana. Mereka sudah seperti keluarga saudara. Saling mengundang kalau ada acara, ada pesta. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita bisa memahami latar belakang ini. Kenapa Yusuf, Maria, dan Yesus yang saat itu tinggal di Nazaret diundang, ya, di pesta perkawinan Kana. Ini menarik. Yohanes 2 ayat 2 lagi, saya mau baca lagi, tolong ditampilkan. Itu tadi latar belakang. Yesus dan murid-muridnya, artinya Yesus sudah punya murid sini, diundang juga ke perkawinan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih relevansinya untuk kita orang percaya pada masa kini? Kerendahan hati yang seperti apa sih yang dimaksud? Yang pertama adalah bagaimana mempelai yang menikah pada saat itu punya kerendahan hati untuk mengundang Yesus. Saudara, yang pertama adalah kita mesti memiliki kerendahan hati untuk mengundang Yesus. Kita mesti punya kerendahan hati untuk lembut menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah kerendahan hati yang sejati. Banyak keyakinan-keyakinan di dunia ini yang justru kelihatannya baik, tetapi di mata Tuhan itu justru menunjukkan kecongkakan hati. Mereka berupaya untuk selamat, mereka berupaya untuk masuk surga dengan melakukan segala cara dalam bentuk amal, ibadah, sedekah, apapun mereka perjuangkan dan usahakan supaya mereka mau menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, dengan semua yang aku lakukan ini, aku layak untuk diselamatkan, aku layak untuk masuk surga. Dan inilah juga yang pernah dilakukan oleh umat Israel. Ketika umat Israel keluar dari Mesir, menyeberangi laut Teberau itu, dan kurang lebih 50 hari kemudian mereka sampai di kaki Gunung Sinai, apa yang terjadi? Seolah-olah mereka berkata gini kepada Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, seolah-olah mereka dengan angkuh, mereka berkata, Tuhan, selama ini dengan kasih karuniamu, Engkau menyelamatkan, menolong dan memberkati kami. Tetapi Tuhan, kami menghargai kasih karunia-Mu. Tetapi kami juga mau menunjukkan bahwa kalau kami dikasihi, kalau kami diberkati, kalau kami dilimpahi oleh segala yang baik dari Tuhan, itu karena kami memang layak untuk menerimanya. Kami akan lakukan bagian kami. Nah, itulah latar belakang kenapa turunnya hukum Taurat. Akhirnya Tuhan memberikan standar hukum Tuhan, standar hukum sorga kepada orang Israel. 10 hukum yang kemudian kalau dijabarkan itu menjadi 613 aturan. Dan singkat cerita,
Bahkan sebelum Musa turun untuk menjumpai umatnya setelah ditinggal berapa lama, apa yang terjadi? Mereka sudah melanggar hukum yang pertama. Hukum itu baru turun di bawah Musa. Mereka sudah membuat apa? Lembu emas. Dan mereka sujud menyembah kepada lembu emas itu, mereka sudah melanggar hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya dalam bentuk apapun. Hukum itu baru mau nyampe ke mereka, mereka sudah melanggar hukum yang pertama. Jadi memang betul saudara, di dalam Yesus kita bebas dari tuntutan hukum Taurat. Kita diberikan hati yang baru, roh yang baru untuk taat. Amin. Dengan cara yang pertama apa? Kita mesti melembutkan hati kita. Kita mesti merendahkan diri. Inilah kerendahan hati yang sejati untuk mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan. Itu. Jadi kalau masih ada yang berkata, Tuhan, aku akan berusaha untuk bisa layak selamat dan masuk surga. Aku akan melakukan ini, aku akan melakukan itu. Aku akan melakukan, mengerjakan ini, mengerjakan itu. Di mata Tuhan apa? Sombong kamu. Ya. Bukan karena itu engkau diselamatkan. Bukan karena itu engkau akhirnya kulayakkan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi karena engkau menerima anakku yang tunggal, yang kukasih dan kukenan. Firman yang turun jadi manusia di dalam pribadi Yesus. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepadaku, kata Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat kerajaan Allah bahkan masuk ke dalamnya kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itu kerendahan hati yang pertama, kerendahan hati yang sejati. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Kemudian kita akan masuk, saya singkat saja di sini. Ya, kita pasti semua sudah tahu dan mungkin sebagian besar yang ada tempat ini sudah pernah mengalami momen itu. Kelahiran baru, dilahirkan kembali. Ingat, kalau kita lahir sekali, kita akan mati 2 kali. Tetapi kalau kita lahir 2 kali, kita cukup mati sekali. Ya, saya jelaskan lagi. Kalau kita cuma lahir sekali, lahir dari kandungan ibu kita di dunia ini, maka kita akan mati 2 kali. Mati meninggalkan dunia ini, ya. Seperti Opung yang terkasih meninggal, dipanggil Tuhan, itu mati yang pertama. Ya. Tapi juga ada kematian berikutnya bagi orang yang tidak percaya di dalam kekekalan neraka untuk selama-lamanya. Itu kematian kedua. Tetapi orang yang sudah lahir 2 kali, itu bedanya. Pertama lahir dari kandungan ibu kita, yang kedua dilahirkan kembali dari air dan roh. Mengalami kelahiran baru, menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan dengan segenap hati, dibaptis dengan air, menerima Roh Kudus, maka yang terjadi dia cukup mati sekali. Meninggalkan dunia ini, tetapi dia akan hidup kekal selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Amin. Wow, ya, itu bagian kita. Orang yang sudah mengundang Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan. Ayat 3, tolong ditampilkan Yohanes pasal 2 ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ayat 4 turun. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau ibu daripadaku? Ya, saatku belum tiba. Saudara, karena kerja di dapur, ya, dan ini mungkin sanak keluarganya yang sedang menikah, Maria pasti termasuk orang yang paling tahu masalah kehabisan wine atau minuman anggur ini. Ya, dan Maria tahu solusi satu-satunya untuk keluar dari persoalan ini adalah melibatkan dan mengandalkan anaknya. Saya mikir, Tuhan, ini peristiwa merupakan tanda atau mujizat pertama yang dibuat Yesus. Kenapa Maria sedemikian yakin? Dia datang sama anaknya, dia melibatkan dan mengandalkan anaknya. Kenapa? Dan jawaban anaknya ini sepertinya kurang ajar ini sama ibunya ya. Ibu, mau apa engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Tetapi Maria punya keyakinan, mungkin
merubah air jadi anggur, dari water jadi wine. Ini mungkin memang tanda pertama atau mujizat pertama yang dilakukan Yesus. Tetapi Maria sudah membaca. Dia memiliki kepekaan karena dia yang mengandung firman Allah yang menjadi manusia ini. Pasti banyak kejadian ajaib yang terjadi di sekitar Yesus, di sekitar dirinya, di sekitar Yusuf, di sekitar kehidupan mereka. Walaupun ini baru tanda pertama, tapi Maria sepertinya sudah membaca karena dia pasti punya hubungan yang dekat dengan Bapa di sorga. Sepertinya saatnya sudah tiba untuk anakku menunjukkan kemuliaan Bapaknya. Itu kepekaan Maria. Makanya Maria datang sama Yesus. Curhat bahwa mempelai atau pesta ini sedang kehabisan anggur. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bingung juga kalau melihat situasi pada masa itu, karena kalau masa sekarang ada pesta, ya kita mungkin minum wine gitu ya, mungkin ada yang alkoholnya sedikit gitu, di bawah 10%, atau bahkan mungkin yang nggak ada alkohol sama sekali, ya itu masih sehat ya. Kalau sudah di atas itu ya itu memabukkan. Nah, minuman ini kalau terjadi pada momen sekarang, pesta pada masa kini, itu kalau sampai kehabisan wine, saya pikir nggak sulit untuk mencarinya. Sedang ada pesta, kehabisan wine, maka kemudian bisa naik motor, cari mall atau supermarket terdekat, ya, dan nggak sampai mungkin 1 jam bisa dapat wine tambahan, wine baru, karena sudah kehabisan wine di pesta itu. Tetapi pada saat itu ini bukan perkara yang mudah. Kenapa? Kalau suatu pesta pada saat itu kehabisan wine, saya katakan itu adalah aib besar, itu adalah rasa malu yang luar biasa. Kenapa? Karena wine, minuman anggur pada saat itu adalah minuman pokok, minuman utama yang harus ada di dalam setiap kegiatan dan acara termasuk pesta di Israel. Itu minuman kebanggaan mereka. Dan kalau sampai itu habis, maka pesta itu akan berubah jadi petaka. Pesta itu tidak akan lagi layak dianggap pesta, dan yang sedihnya mempelai yang pada saat itu dipestakan akan dicibir dan bahkan akan dijadikan bahan perguncingan seumur hidup. Wah, sudah bisa bayangkan itu. Ya. Lalu gimana solusinya? Solusinya gimana? Maria tahu. Maria punya kepekaan. Sepertinya saatnya anakku melakukan perkara yang besar sudah tiba. Walaupun jawaban Yesus bikinnya sek dia, ya, tetapi dia tetap percaya. Saudara, kenapa saya katakan masa itu adalah masa yang mustahil untuk dapatkan wine dengan cepat? Ya, karena untuk mendapatkan wine atau minuman anggur dengan cepat, ya, itu pada masa itu harus menanam benih anggur dan nunggu sampai panen 2 hingga 3 tahun. Ini baru jadi buah anggur, belum jadi minuman anggur. Jadi dari bibit atau benih tumbuh jadi buah anggur, panen itu butuh waktu 2 sampai 3 tahun. Dan untuk dapat wine yang lumayan enak, mesti harus diproses dan disimpan minimal 6 sampai 7 tahun. Dan untuk dapatkan wine yang paling enak, mesti butuh diproses dan disimpan minimal 50 tahun. Makanya saya bilang, mustahil dapatkan wine yang cepat di situasi masa itu. Setidaknya untuk dapat buah anggurnya saja mesti nunggu berapa? 3 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi yang luar biasa di sini adalah Maria memiliki kelembutan hati. Maria begitu merendahkan diri, dia punya kerendahan hati. Untuk apa? Untuk mau melibatkan dan mengandalkan Yesus. Yang notabene adalah anaknya. Anaknya. Dia curhat sama Yesus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita melalui kerendahan hati yang pokok, yang pertama, yang terutama, mengundang Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Hanya Dia, tidak ada jalan lain, hanya Dia. Maka yang kedua adalah pelajaran penting, mari miliki kerendahan hati untuk berlatih dan mengembangkan kerendahan hati Kristus yang sudah ada di dalam kita. Untuk menjadi perilaku, untuk menjadi perbuatan, untuk menjadi tindakan, latih. Potensi kerendahan hati Kristus sudah ada dalam kita.
Karena kan Yesus sudah tinggal dalam hati kita. Yang sudah mengundang Yesus ya, satu-satunya juru selamat dan Tuhan, dia sudah tinggal dalam hati kita lewat Roh Kudus. Ada buah roh dalam hati kita, termasuk di dalamnya kelemah lembutan dan kerendahan hati, betul ya. Nah ini potensi ini sudah ada. Tinggal kita latih dan kembangkan supaya ini menjadi perilaku dan perbuatan nyata. Kita perlu berlatih. Karena orang dunia awalnya tidak memandang iman kita. Orang dunia awalnya tidak melihat keyakinan kita. Yang orang dunia lihat, Yesus berkata, supaya perbuatanmu itu nyata, mempermuliakan Bapakku di sorga, dan akhirnya mereka melihat, dunia melihat. Mereka menjadi percaya. Jadi orang dunia itu melihat, ini orang Kristen gimana ini? Hidupnya gimana? Menghidupi imannya, menjalani keyakinannya, ada enggak Kristus nampak? Kerendahan hati Kristus, kelemah lembutan dia, kelihatan enggak? Karena lewat perbuatan, dunia melihat dan akhirnya penasaran, baru mulai bertanya tentang iman kita, keyakinan kita. Dan akhirnya mereka percaya. Amin? Ya. Saudara, ini karena kisah perkawinan di Kana, jadi contohnya juga untuk suami istri lah ini. Saya sisipkan suami istri. Bagaimana memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan Kristus. Ya. Jadi kalau suami istri lagi ribut gitu kan. Ini kan saya sudah memasuki usia pernikahan dengan istri saya sudah 17 tahun lebih. Kami menikah dari tahun 2005. Ya walaupun keluarga hamba Tuhan begitulah. Ya kadang-kadang juga suka berantem, suka cekcok gitu ya. Tapi saya punya tips, ya, punya tips. Ya. Kalau yang salah satunya sedang nada tinggi, sedang teriak-teriak, sedang marah-marah, sebaiknya yang satunya diam deh. Ya, nggak semudah itu memang. Sebaiknya ngalah yang satu. Karena yang rohani, yang lebih ngerti, pasti akan diam. Tapi kalau dua-duanya menyalak, dua-duanya menggonggong, maka dua-duanya salah. Nah dalam hal ini email itu lebih baik dari saya. Dia lebih mudah ngalah dari saya. Iya, ya gimana? Sekarang kalau perlu kita bikin jadwal deh, hari Senin, ya biarin suami marah-marah, nada tinggi, teriak-teriak boleh, istri diam. Gak usah jawab, walaupun suamimu bisa benar, bisa salah. Diam. Selasa gantian. Istri yang marah-marah, suami diam. Rabu, suami lagi. Kemis, istri. Jumat, suami. Minggu, istri. Udah seri kan? 3 sama, 3 hari. Nah, hari Minggu dua-dua harus ke gereja. Dua-dua diam, gak boleh marah-marah. Dan izinkan pendeta yang di mimbar gantian marahin suami dan istri. Ya, saudara ini just kidding ya. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa kita mau belajar di sini ketika ada permasalahan. Tuhan mau melatih kita jangan terlalu cepat respon. Orang yang memiliki kelemah lembutan, orang yang memiliki kerendahan hati, kalau muncul permasalahan, nggak langsung respon. Ada jeda antara permasalahan dengan reaksi kita menanggapi permasalahan itu harus ada perenungan. Contoh, ya, ketika suami lagi marah-marah, bla 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 bla, istri jangan langsung nyaut. Coba istri diam dulu, istri merenung dan berkata, kan sudah ada Roh Kudus di dalam hatinya, di dalam rohnya, berkata, Tuhan, aku ini mau balas nih, tapi menurutku gimana Tuhan? Kalau aku jawab ini, aku ini emosiku sedang labil atau stabil? Kata-kata yang mau ku keluarkan ini kata-kata yang membangun atau akan menghancurkan? Membuat keadaan lebih baik atau membuat keadaan lebih buruk? Roh Kudus tolong, aku ini dalam keadaan tenang terkendali atau dalam keadaan emosi? Kalau ini aku sautin suamiku ini persoalan ini sebetulnya persoalan yang penting gak sih? Ini atau persoalan ecek-ecek sebetulnya gak perlu dibahas juga, gak ada masalah.
persoalan ini apakah mengganggu tujuan dalam rumah tanggaku atau sekedar menunjukkan ego masing-masing. Kalau ini nggak penting, ya nggak usahlah diteruskan. Lebih baik aku diam. Nah, coba ada perenungan dan Maria melakukan itu. Kita buktikan. Yuk sama-sama kita lihat firman Tuhan. Kita akan lihat bagaimana respon Maria. Kita pernah dengar bagaimana Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, betul? Dan malaikat Gabriel memberi salam kepadanya dan mau berkata, Maria, engkau akan mengandung. Dalam keadaan perawan engkau akan mengandung Sang Mesias atau Juru Selamat. Coba kita lihat Lukas pasal 1. Ayat 28-30. Ketika malaikat Gabriel itu masuk ke rumah Maria dan ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Maria itu gak buru-buru respon. Termasuk ketika dia dengar kabar bahwa dia mendapat kasih karunia Tuhan untuk mengandung di saat dia masih perawan. Wah, itu kalau adat Yahudi pada saat itu, belum menikah, sudah mengandung, siap-siap. Kalau sampai ada saksi minimal 2 orang, dia harus dirajam batu sampai mati. Makanya Yusuf pada waktu itu ingin meninggalkan Maria secara diam-diam. Dia nggak ingin sampai Maria dirajam batu oleh orang Yahudi, pemimpin-pemimpin, ya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada masa itu dirajam sampai mati. Makanya dia mau meninggalkan Maria diam-diam. Tetapi ingat, Maria nggak protes. Maria bisa berkata, aku nggak mau, aku nggak terima, aku nggak mau mati sia-sia. Bukankah engkau tahu adat Yahudi, seorang yang belum berhubungan suami istri mengandung itu berarti dianggap berzina dan harus dirajam batu sampai mati. Tapi Maria melakukan apa di sini? Dia bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Contoh lagi, ada beberapa contoh tapi 2 saja. Lukas pasal 2 ayat 17, 18, 19. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya, mendengar tentang kesaksian gembala-gembala itu, yang mendapat penglihatan malaikat choir bala tentara sorga, yang memberitahukan di mana Yesus lahir. Ketika mereka semua yang ada di situ termasuk Maria mendengar kesaksian gembala-gembala itu, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ada lagi kisah ketika Bapak Ibu mungkin tahu Yesus pernah dibawa ke bait Allah umur 12 tahun. Jadi mulai dari kisah Yesus lahir, itu baru kemudian Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ini kan ada jeda waktu yang lama. Cuman ada satu kisah, yaitu Yesus pada usia 12 tahun dibawa ke bait Allah. Dan ketika dibawa ke bait Allah, perjalanan berhari-hari dari Nazaret ke Yerusalem, tiba-tiba Yusuf dan Maria pulang. Yesus nggak ada di situ. Balik lagi mereka, padahal udah sehari perjalanan jauhnya. Dari Yerusalem mau ke Nazaret udah sehari perjalanan, balik lagi sehari. Ya, jadi 2 hari. Kemudian nyari lagi sehari, jadi 3 hari. Sebagai orang tua gimana Bapak Ibu? Kalau anak nyasar, hilang, dicari 3 hari, ternyata dia ditemukan di tempat temannya. Dia nggak izin, nggak ngomong-ngomong. Kesel nggak? Wah, luar biasa. Dan Maria bertanya kepada Yusuf, "Nak, kami ini sudah mencari engkau. Dan ternyata engkau ada di sini, ada di bait Allah." Bertanya jawab dengan para pemimpin agama saat itu. Yesus menjawab apa? "Tidak tahukah engkau bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Lalu apa respon Maria? Wow, Maria nggak semakin, kamu anak kurang ajar gitu ya. Jawab aja kalau dikasih tahu, enggak. Dia berkata apa? Maria menyimpan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Walaupun dia seorang ibu yang layak untuk marah, tetapi dia enggak langsung ketika ada permasalahan muncul respon. Kalau ada permasalahan muncul langsung respon itu seperti siapa? Mohon maaf. Binatang. Dicubit dikit langsung menggigit. Ditoel dikit langsung menggeram atau menggonggong. Binatang begitu. Gak bisa, dia harus merenungkan apa yang akan dikatakannya. Apakah kata-kata ini tepat? Apakah kata-kata ini membangun? Apakah kata-kata ini justru akan menghancurkan keluarga binatang itu? Antara hubungan yang jantan dan betina, dia gak mikir seperti itu. Dia langsung bereaksi. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mari
Melalui kisah ini yang kedua, kerendahan hati. Yang kedua apa tadi? Kerendahan hati untuk melibatkan dan mengandalkan Yesus. Mengandalkan Roh Kudus. Yesus ada di dalam kita melalui pribadi Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang kedua. Ya, jadi mari kita terus belajar seperti Maria yang dia lemah lembut, rendah hati untuk datang kepada Yesus. Dan pesan buat anak muda. Ini pesan buat anak muda karena ini berbicara tentang perkawinan, ya. Yang sekarang saya pernah sampaikan ini. Yang sekarang tolong kalau yang lagi sedang berteman dekat dengan pasangan atau lawan jenis, bahkan berpacaran, ya. Ada yang berkata bahwa love is blind. Cinta itu buta. Bapak Ibu, love is blind. Cinta itu buta. Anak muda, love is blind. Cinta itu buta. Hanya berlaku kalau sudah menikah. Firman Tuhan berkata, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin? Iya. Apa yang dipersatukan Tuhan sekali lagi tidak boleh diceraikan oleh manusia, karena pernikahan atau keluarga itu adalah institusi, lembaga yang Tuhan sendiri dirikan. Ini idenya Tuhan. Nggak pernah Adam minta pasangan pada waktu itu. Tuhan yang mengambil tulang rusuk Adam dan memberikan Hawa. Ini idenya Tuhan. Pernikahan ini bukan ide manusia. Idenya Tuhan, itu pertama. Kemudian yang kedua, gereja. Itu juga adalah lembaga institusi yang didirikan oleh Tuhan. Kalau pernikahan didirikan Tuhan sejak di perjanjian lama, maka gereja ini didirikan Tuhan sejak perjanjian baru. Yesus berkata melalui pengakuanmu Petrus, Mesias anak Allah yang hidup, maka aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan, ini dua lembaga yang didirikan Tuhan. Pernikahan atau rumah tangga dan gereja. Nah, kalau pernikahan di masa kita sekarang, masa perjanjian baru mau berhasil, maka tidak boleh tidak, lembaga atau institusi pertama ini harus berjalan sejalan dengan lembaga atau institusi yang Tuhan dirikan. Yang kedua, jadi pernikahan harus melibatkan gereja Tuhan. Kalau mau bahagia. Jadi kalau nggak melibatkan gereja Tuhan, suka-suka, jalan sendiri. Ya, gereja mungkin cuma dimanfaatkan di awal, tapi setelah itu dia tidak berjemaat di situ, dia tidak mau bertumbuh di situ, dia bergereja jalan-jalan, dia tidak mendapatkan pengajaran bagaimana sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam rumah tangganya, maka dia mengabaikan gereja Tuhan. Dia hidup dalam lembaga atau institusi Tuhan yang pertama, tapi dia mengabaikan lembaga atau institusi Tuhan yang kedua. Jadi anak muda, kembali lagi ya, supaya saya nggak lupa ini. Kalau kalian masih berkenalan dengan pasangan, ya beda jenis pasti ya, maka yang berlaku adalah cinta itu mesti melek. Buka mata selebar-lebarnya. Engkau boleh punya kriteria bahwa calon pasanganku harus orang yang ganteng, harus cantik, harus gagah, berwibawa, harus ya seorang pejabat lah, atau mungkin dia berpendidikan tinggi, lulusan dari sekolah luar negeri, atau mungkin dia mapan, dia punya banyak uang, punya banyak aset. Boleh, itu nggak salah. Punya kriteria seperti itu, termasuk mertua punya kriteria khusus buat calon menantunya, boleh. Tetapi yang pertama, yang tidak bisa ditawar-tawar, bahwa calon pasanganmu mesti apa? Seiman. Itu kriteria yang pertama dan terutama seiman. Seiman itu bukan cuma berbicara seagama. Karena banyak orang yang beragama Kristen, banyak pendeta dan majelis yang beragama Kristen melakukan tugas-tugas ibadah tetapi belum lahir baru. Yang artinya seiman adalah sudah lahir baru, hanya percaya Yesus satu-satunya juru selamat dan Tuhan, bahkan kalau perlu melayani Tuhan di tempat yang sama, di gereja yang sama. Itu seiman. Ada yang berkata begini, ini Pak Pendeta, saya lihat ini ada pernikahan yang beda agama, tetapi kok kelihatannya bahagia, adem ayem Pak Pendeta. Tapi saya lihat ini pernikahan seiman, wah ribut terus.
Saudara kalau membandingin jangan gitu, nggak fair. Jangan membandingkan antara si A dan si B. Pernikahan A dan pernikahan B. Bandingkan itu antara dirimu dengan dirimu sendiri. Antara dirimu 5 tahun yang lalu dengan dirimu yang sekarang. Ada kemajuan nggak? Ada pertumbuhan rohani nggak? Ya, orang yang sudah dilahirkan kembali pasti, walaupun mungkin kadang-kadang pelan, tapi pasti ada kemajuan. Saya, Bayu, 10 tahun yang lalu dengan sekarang, wah, menurut saya cukup banyak kemajuan. Jadi membandingannya itu bukan antara satu orang dengan orang yang lain. Saya mau membandingkannya begini, kamu lihat, dia beda agama, kelihatan rukun, adem ayem. Apalagi kalau mereka seandainya seiman. Satu agama pasti akan lebih baik. Lebih baik lagi kalau mereka seiman. Satu agama, sudah lahir baru, melayani Tuhan, menikah. Pasti lebih baik lagi. Nah yang ini, menurut kamu udah seiman, tapi masih ribut? Kalau enggak seiman lebih parah lagi. Beda agama lebih hancur lagi. Gitu dong bandinginya ya saudara. Jadi itu yang sering kali ditanyakan sebagai perbandingan, tetapi itu tidak fair. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan juga. Jadi mari anak muda, buka mata selebar-lebarnya. Yang pertama adalah Tuhan ini gak boleh ditawar-tawar lagi. Apapun yang terjadi, aku harus mencari pasangan hidup yang seiman. Dan kalau sampai aku masuk dalam pernikahan, melibatkan gereja Tuhan, maka yang terjadi adalah setelah menikah, baru berlaku love is blind. Cinta itu buta. Walaupun ada perubahan dari pasangan hidupmu, ya mungkin Tuhan, kok aku baru ngeh sekarang, suamiku kok sekarang berubah. Sifatnya dulu waktu pacaran gak begitu, sekarang begitu. Ya, bentuk fisiknya yang dulu gak begitu, sekarang begini. Love is blind. Cinta itu buta. Jadi ibu-ibu, kalau lihat bapak-bapak suamimu sekarang yang mungkin waktu pacaran dulu kayak Bung Karno, wah gagah luar biasa. Sekarang mungkin sudah mirip kayak bungkusan atau buntelan. Love is blind. Amin. Love is blind. Bapak-bapak kalau lihat ibu-ibu ya sekarang pasanganmu yang dulunya mungkin waduh langsing bak gitar Spanyol, sekarang bukan langsing tapi langsung, nggak bisa bedain antara pundak, bahu, pinggang, pinggul, paha, betis, langsung lurus. Love is blind. Cinta di situ baru berlaku buta. Saya mau tanya Bapak Ibu semua, ketika kita baru menikah, ya anak muda atau dewasa muda yang baru menikah, kasih eros atau gairah seksual itu pasti sedang menggebu-gebu, betul? Sekarang saya mau tanya yang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, saya deh ya, 17 tahun, ya Bapak Gembala apalagi. Saya mau tanya, gairah seksual atau kasih eros itu mananjak atau manurung? Ini mohon maaf ya yang orang Batak ya. Manaik atau marosot? Itu kasih eros, gairah seksual. Kita akuin, semakin usia pernikahan bertambah, semakin kita menjadi tua, gairah seksual atau kasih eros semakin menurun, semakin merosot, betul? Karena Tuhan mau ganti menjadi kasih agape, kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan atau kasih agape adalah kasih tanpa batas. Kasih yang menerima apa adanya. Kasih tanpa syarat, kasih yang tidak egois, kasih yang tetap, kasih yang kekal, kasih yang terus menerus selama-lamanya. Nah, semakin lama usia pernikahan, gairah seksual atau kasih erosnya boleh begini, tetapi kasih agape, kasihnya Tuhan semakin menaik, semakin naik menjadi seperti kasih Kristus. Amin. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi anak muda ya, pegang teguh kebenaran firman Tuhan ini, jadi bukan buta, melek. Jangan merasa karena wow lagi jatuh cinta sehingga melihat dunia ini indah, ya serasa hanya milik kita berdua, ya yang nggak cocok pun dicocok-cocokin, ya yang nggak sesuai pun dipaksa-paksain, nggak bisa begitu. Jadi yang pertama tadi apa? Kerendahan hati yang mengundang Yesus menjadi Raja, Juru Selamat dan Tuhan dalam hidup kita satu-satunya. Yang kedua, kerendahan hati untuk apa? Melibatkan dan mengandalkan
Yesus dalam kehidupan sehari-hari loh, dilatih, dikembangkan. Apa-apa tanya Tuhan, Tuhan. Ya, ada permasalahan jangan langsung respon, tanya Tuhan. Diskusi sama Tuhan, diskusi sama Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam hati kita. Oke, kemudian kerendahan hati yang terakhir. Ayat 5, yang ketiga. Karena ada 3 pelajaran penting. Yohanes pasal 2 ayat 5, bisa tolong ditampilkan. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Hebat ini. Setelah dapat jawaban yang menohok dari Yesus, dari anaknya, apa maumu ibu? Ini belum tiba waktuku. Tetapi Ibu Yesus mendekati pelayan-pelayan dan berkata, dengerin baik-baik. Apa yang dia katakan itu, lihat dia. Kalau dia ngomong sesuatu, lakukan. Dan menurut saya, ini nggak masuk akal. Ya. Yang ketiga, ya, Maria sama sekali tidak tersinggung dan marah dengan jawaban Yesus. Dia tidak reaktif. Ada permasalahan dia tidak langsung respon. Tetapi dia punya kerendahan hati. Selain melibatkan dan mengandalkan Yesus, dia menularkan iman itu. Iman di dalam Yesus itu lembut untuk menularkan iman di dalam Yesus itu kepada orang lain. Amin. Ya. Ini semua gambaran kerendahan hati. Biasanya tempayan yang ditaruh di depan rumah, ya itu kan dikatakan situ tempayan untuk pembasuhan kaki. Biasanya airnya itu bukan air bersih. Jadi perjalanan jauh, kadang-kadang lewat pasir, lewat padang gurun gitu kan. Yang tadinya mereka udah bersih, keluar rumah jadi kotor. Makanya perlu di setiap rumah ada tempayan untuk pembasuhan kaki. Sebelum masuk ke rumah orang itu menurut adat Yahudi. Nah airnya itu air yang bukan air minum kan. Air biasa. Tetapi air yang biasa ini Maria tularkan imannya kepada pelayan-pelayan. Pelayan mengambilnya, mencedoknya. Dan kemudian ada perubahan yang terjadi ketika pelayan ini melakukan langkah iman. Dia tahu yang dia ambil, dia cedok ini air biasa, air yang gak bersih-bersih juga. Dan dia melangkah, dia bawa ke pemimpin pesta. Dan ketika pemimpin pesta cicip, berubah. Dari water jadi wine. Jadi langkah iman ketika dia berjalan itu ada perubahan. Water jadi wine, air menjadi minuman anggur. Itu karena Maria menularkan iman kepada para pelayan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya baru-baru ini ya belajar menularkan iman. Kami kan tinggal di Cibinong. Kemudian Naya barusan selesai tamat TK di Penabur Depok. Nah saya ini suka antar jemput dia kalau misalnya tidak ada pelayanan, saya antar terus saya tungguin. Karena kebetulan walaupun ini sudah tatap muka tetapi nggak boleh lama-lama, 1,5 sampai 2 jam maksimal. Jadi saya tungguin gitu di basement gitu, tempat untuk menunggu Naya sampai dia nanti pulang. Dan tiba-tiba ada seorang bapak itu sudah cukup tua, mungkin usianya sekitar kepala 6 ke atas, naik motor dan pakai topi kupluk putih kecil ya. Dan saya percaya ini bukan non Kristen. Sudah tahu walaupun ini sekolah Kristen, dia pasti jemput mungkin anak majikannya. Dan betul, dia deketin saya. Saya itu kan suka orangnya menyendiri. Suka tenang. Kadang-kadang kalau tahu hari Minggu bawa firman, saya suka merenung di situ sambil nunggu anak saya. Dia deketin. Awalnya kok saya merasa terganggu nih gitu kan. Dia deketin, dia nyalamin saya, "Pak," gitu. Tapi tiba-tiba seperti ada suara roh itu berkata, "Ini kesempatanmu. Ini bukan satu kebetulan. Aku mengirim dia padamu." Wah, saudara, yang tadi saya lagi merenung, saya agak terganggu dengan bapak ini, tiba-tiba saya ngobrol. Saya mulai balas salamnya, kita mulai ngobrol sama-sama, hal-hal sehari-hari. Sampai akhirnya saya berpikir gimana nih saya memasukkan Yesus Kristus, menyampaikan, menularkan iman ini kepada dia. Dan akhirnya saya sampaikan, saya minta hikmah dan saya bisa masuk menurut saya tepat saat itu sesuai tuntunan Roh Kudus. Dan saya waktu berpisah saya kasih kesempatan ya, saya kasih pesan kepada Bapak Walidi, ini tim doa ini, tolong doakan Pak Walidi ya, kita berpisah ya. Padahal dia itu mau jemput anaknya jam 11, jadi saya nganter anak jam 11, dia justru mau jemput anak yang mau dia jemput itu jam 11. Jadi kan sebetulnya pertemuannya saya pikir cuma 5 menit 10 menit, tetapi Tuhan bikin
Jam 11 itu anak majikannya yang mau dia jemput itu nggak keluar-keluar. Sampai jam, kalau nggak salah 1,5 jam nggak keluar-keluar. Wah, saya bilang ini benar-benar suara Roh Kudus ini. 1,5 jam itu kami ngobrol. Saya sampaikan tentang Isa Al-Masih, saya sampaikan tentang Yesus Kristus, dan singkat cerita ketika berpisah saya bilang, Pak, Bapak kayaknya orang yang rajin sembahyang. Pesan saya, tolong pada saat sembahyang berdoa, minta kebenaran yang sejati itu dinyatakan. Dan saya percaya, kalau Bapak berdoa kepada Tuhan, minta kebenaran sejati itu dinyatakan, sang kebenaran itu akan menghampiri Bapak. Pasti akan menghampiri Bapak. Dia mangkut-mangkut sambil senyum. Udah, saya pergi dan mungkin saya nggak akan ketemu lagi. Namanya tapi tetap saya ingat Pak Walidi. Pak Walidi, Tuhan jamah dia, jangkau dia, nyatakan dirimu dalam ibadahnya atau sembahyangnya. Amin. Itu menularkan iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Bagaimana Tuhan membuat tanda atau mujizat pertama ini luar biasa. Ya, dan ini adalah perubahan air yang paling ajaib menurut saya. Di Perjanjian Lama juga ada mujizat perubahan air. Kalau kita ingat, Tuhan juga merubah sungai Nil menjadi darah, betul? Ketika Tuhan membebaskan orang Israel dari penjajahan Mesir, itulah yang pertama apa? Air, sungai menjadi darah. Kemudian juga ada di Perjanjian Lama, bagaimana Elisa merubah air yang penuh dengan bakteri, yang membuat bahkan ibu-ibu mengandung meminumnya itu menjadi keguguran, disehatkan oleh Elisa. Air yang tadinya beracun, disehatkan oleh Elisa. Itu juga di Perjanjian Lama. Ya. Kemudian juga ada lagi, ketika Musa membawa umat Israel sampai di Mara. Kemudian orang Israel mengeluh nggak ada air, karena air yang ada di sumur itu adalah air yang pahit. Tuhan merubah. Dengan melemparkan tongkat kecil, air yang pahit berubah menjadi air yang manis. Kalau air pahit berubah jadi air manis, berarti ada perubahan rasa, betul? Tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan aroma, yang ada perubahan rasa. Tapi mujizat water jadi wine, air menjadi anggur, dia ada perubahan rasa, dia ada perubahan aroma, dan dia ada perubahan warna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup firman Tuhan pada saat ini. Berdasarkan dari kisah tradisi turun-temurun, maka Yesus saat itu mengubah water jadi wine, merubah air yang tanpa warna, tanpa rasa, tanpa aroma menjadi wine yang penuh dengan rasa, penuh dengan warna, penuh dengan aroma, dan diperkirakan usia wine yang dibuat Yesus adalah wine terbaik dalam sejarah manusia, dan sepanjang masa tidak akan ada mungkin anggur atau wine yang seperti ini. Usianya diperkirakan 200 tahun. Kalau tadi saya katakan wine terbaik minimal berapa tahun? 50, ini 200 tahun. Saudara, dalam tradisi Yahudi, biasanya wine yang dihidangkan di awal acara, ya, itu pasti wine yang terbaik dulu. Baru setelah acara mau selesai, maka wine yang kurang baik akan dihidangkan. Tetapi Yesus membalik tradisi itu, dia berkata seolah-olah seperti ini, di awal acara ada wine terbaik. Di pertengahan acara, bahkan sampai di akhir acara, tetap wine terbaik, bahkan yang jauh lebih baik. Saudara, biarlah kita orang percaya memiliki filosofi yang seperti filosofi wine. Bapak Ibu, semakin lama usia atau semakin tua usia pernikahanmu dipertahankan di dalam Tuhan, justru akan semakin manis rasanya. Amin. Justru akan semakin bernilai di mata Tuhan. Wine itu semakin lama diproses dan disimpan, semakin bernilai dan mahal harganya. Kalau pernikahan kita juga semakin lama dipertahankan bukan karena terpaksa. Sebetulnya Tuhan, aku gak tahan sama dia, rumah tanggaku udah kayak neraka, tapi aku tetap paksa-paksa bersatu dengan dia, bukan seperti itu. Artinya dipertahankan dalam Tuhan, dalam kasih Kristus, maka justru pernikahan itu akan semakin manis rasanya, bahkan lebih manis dari madu, semakin bernilai dan berharga di mata Tuhan. Amin. Pernikahan Kristiani janganlah semakin seperti pernikahan duniawi. Semakin lama dan tua usia pernikahan ini menurut dunia justru serasa pahit seperti empedu. Ujung-ujungnya bisa berakhir dengan pisah ranjang, pisah rumah, bahkan cerai. Kalau toh pun tetap dipertahankan, saya katakan tadi, biduk rumah tangganya serasa di neraka. Saya percaya pasangan suami istri di tempat ini tidak demikian. Semakin lama usia pernikahanmu dipertahankan, sekali lagi, justru lebih manis daripada madu,
penuh dengan warna aroma dan cita rasa surgawi. Suamimu bukan sumber kebahagiaanmu, istrimu bukan sumber kebahagiaanmu, anak bukan sumber kebahagiaanmu, apa yang kau miliki bukan sumber kebahagiaanmu. Sumber kebahagiaanmu adalah Tuhan. Sekalipun pasanganmu mungkin menunjukkan tidak ada perubahan, tetapi pegang Tuhan. Tuhan, kau sumber kebahagiaanku. Suamiku mewarnai kebahagiaanku, istriku mewarnai kebahagiaanku, anakku mewarnai kebahagiaanku, dan yang lain-lain yang aku punya mewarnai kebahagiaanku. Amin. Ya, jadi kalau ada yang belum menikah karena sesuatu dan lain hal, tetap berbahagia karena sumber kebahagiaanmu Tuhan. Kalau ada pasangan yang sampai saat ini belum juga dikarunia anak, ingat, anak bukan sumber kebahagiaanmu, Tuhan sumber kebahagiaanmu. Sekalipun kita tetap percaya, beriman, Tuhan akan mengaruniakan keturunan, tetap harus beriman. Amin. Biarlah firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan, tetapi pribadi Roh Kudus yang tidak terbatas itu, biarlah semakin memberikan pencerahan kepada kami, membuka mata hati kami, buat Tuhan, Engkau ingin kami, setiap orang percaya, itu memiliki kerendahan hati Kristus. Kerendahan hati, kelemah lembutan adalah harus seperti dua sisi mata uang yang seiring sejalan. Kami mau Tuhan, kami mau. Mungkin kami sudah mengalami kerendahan hati yang pertama, mengundang Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau terus melibatkan Yesus, mengandalkan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Apapun permasalahan kami belajar untuk tidak segera respon. Kami belajar untuk melibatkan dan mengandalkan Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Tuhan yang ada di dalam kami. Itulah kerendahan hati yang berikutnya. Dan kerendahan hati yang terakhir, kami rindu Tuhan untuk menularkan iman yang kami miliki di dalam Yesus menjadi berkat bagi orang lain. Keluarga kami ingin menularkan iman Kristus menjadi berkat bagi juga keluarga yang lain. Biarlah nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Namun sebelumnya saya akan membacakan Warta Gereja Minggu 26 Juni 2022. Laporan keuangan kas gereja, saldo kas gereja Minggu 19 Juni 2022 adalah Rp154.081. Ada catatan pinjaman bendahara gereja dari kas misi sebesar Rp10.500.000 dan mohon mengirimkan bukti transfer ke nomor WA 0813 6861 1701. Selanjutnya untuk ibadah dan perjamuan kudus Minggu 3 Juli 2022, ibadah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman adalah Gembala Sidang dan juga doa pembuka dari Bapak Pendeta Jupen Nainggolan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan ke dalam kotak-kotak yang telah disiapkan ucapan syukur dan perpuluhan sambil kita mengangkat satu buah pujian. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya,
Sukacita surga nyata penuhi. Mari katakan sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Tadi bicara suami istri, saudara. Dahsyat ya. Saya bersaksi sebentar. Saya dengan Bu Bambang ini kan menikah sudah 48 tahun, jalan 49. Saya mau bersaksi 2 menit saja, 3 menit lah. Saudara, saya dulu dengan Bu Bambang ini, waduh susah saudara. Dia orang Toraja, saya orang Jawa. Saya maunya orang kalau ngomong mesti halus, dikasar sedikit saya pasti terluka saudara, mudah tersinggung. Ya kan? Bu Bambang maunya itu cepat, saya orang Jawa biasanya agak lamban saudara. Jadi berbeda kan, sangat berbeda. Saya kalau ngomong pelan-pelan begitu, kalau Bu Bambang kan gitu kan. Beda banget loh. Nah waktu mau mempersatukan itu enggak gampang, karena pacaran kita juga enggak lama. Dengan Bu Bambang itu enggak lama. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih rahasia saudara. Itu hikmat luar biasa, yang membuat kami itu bisa bersatu. Rahasianya apa saudara? Rahasianya sepele. Di firman Tuhan saya kaget, itu hikmat namanya hikmat. Saya kan berusaha untuk bersatu nih dengan Bu Bambang yang dari Toraja. Bu Bambang kan berusaha untuk bersatu dengan saya yang dari Jawa, betul kan? Jawa Tengah lagi saudara. Ya. Tapi kemudian saya ditegur oleh Tuhan. Kenapa sulit? Yaitu kesalahanmu di situ. Setelah menikah engkau berusaha untuk bersatu. Itu salah. Kenapa salah? Karena engkau tidak mengimani waktu engkau menikah ketika Tuhan tumpang tangan, sebetulnya engkau sudah dipersatukan. Kalau ketika engkau berusaha untuk bersatu, berarti engkau merasa belum bersatu. Pada waktu dinikahkan, tumpang tangan pendeta atas nama tangan Tuhan. Tuhan berkata, 2 pribadi ini sudah Jadi untuk supaya kamu bisa bersatu dengan istrimu yang berbeda, istri dengan suami yang berbeda, ini kesaksian saya ini. Imani bahwa sejak engkau menikah, sebetulnya engkau sudah dipersatukan. Nah ketika kita mengimani bahwa aku dengan Bu Bambang ini sudah dipersatukan, waktu tumpang tangan pemberkatan nikah itu, 2 menjadi 1 dan tidak terpisahkan. Roh Kudus bekerja. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tidak saling menuntut dengan Bu Bambang, tapi saling memberi dan menerima. Saya dulu kan menuntut, kamu kalau ngomong yang halus dong, kalau ngomong jangan kasar dong, itu nyakitin tau gak, ngomong begitu tuh, waduh, ya begitu kan. Bu Bambang juga nuntut sama saya, orang kok lamban banget sih, mau cepet gitu loh, lamban banget sih ngomongnya, jalannya juga lamban, cepet-cepet sedikit lah, ya kira-kira begitu kan. Ya, kita saling menuntut saudara. Ingat, kalau saling menuntut dua-duanya gak dapat. 2 orang yang saling menuntut dua-duanya gak dapat. Ternyata saya diberikan hikmat sama Tuhan, kok bersatu dan akhirnya saya harus bisa memberi, memahami dan memberi. Bu Bambang juga memberi. Kalau saling memberi dua-duanya dapat. Amin saudara. Tapi hati-hati, yang kita berikan adalah yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan yang enggak sesuai kebutuhan saudara. Kalau saya enggak suka, kalau Bu Bambang enggak suka bunga mawar, biar saya kasih bunga mawar, suka enggak dia? Dia paling benci bunga mawar, duri-durinya itu nyakitin kalau kena tangan. Saya bawa sekeranjang bunga mawar untuk dipersembahkan pada istri, dia nggak bisa. Saya nggak suka anggur, saya Bu Bambang berikan anggur yang terbaik, tapi saya nggak suka anggur. Nggak bisa, memberi itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau Bu Bambang tahu saya orang Jawa, kebutuhannya orang Jawa itu lebih gampang kalau diajak ngomong halus, lebih gampang dikendaliin. Nah Bu Bambang kan mulai berusaha. Ya. Saya dengan Bu Bambang tahu Bu Bambang ini sukanya cepat, jangan lamban, mesti bat-bat, ngurus rumah juga harus bat-bat. Saya mesti harus bisa melakukan seperti itu sesuai dengan maunya dia. Misalnya memberi apa yang dia butuhkan, bukan memberi apa yang saya suka, tapi yang dia suka, saudara. Itu kesaksian saya, saudara. Ya, jadi berusaha bertahun-tahun susah untuk bersatu, akhirnya Tuhan kasih ayat. Ingat, ketika engkau menikah, imani, engkau sudah dipersatukan. Engkau tidak lagi berusaha untuk bersatu. Imani, engkau sudah dipersatukan, Roh Kudus akan bekerja.
untuk membantu kau bersatu. Amin. Wow, walaupun saya tadi nggak mendengar secara total khotbahnya Pendeta Bayu karena saya bertugas di GKRI yang lain, dapat tugas dari GKRI yang lain, tapi saya diberkati tadi, juga sangat diberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan mau berdoa syafaat. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami sungguh-sungguh mendapatkan pencerahan, mendapatkan hikmat daripada firman-Mu, mendapatkan pewahyuan. Dan kalau kami terima, percaya, dan kami hidupi, maka Roh Kudus akan bekerja untuk merealisasikannya. Saat ini kami berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan, anggota keluarga Kristus Cemerlang yang saat ini sedang menderita gangguan kesehatan. Mungkin ada yang sakit ringan, sakit sedang, mungkin ada yang sakit yang berat karena gangguan tubuhnya. Kami ingin mendoakan bersama-sama di dalam kesatuan dan iman yang satu di dalam Yesus Kristus. Kami menolak semua sakit penyakit yang ringan, yang sedang, yang berat, yang sedang mengganggu kehidupan anak-anak Tuhan, yang mengganggu Ibu Steni Pasaribu, yang saat ini sedang dirawat di PON, Pusat Otak Nasional, yang mengganggu Ibu Frida, yang mengganggu Ibu Tiena, yang mengganggu mungkin Ibu Els, yang mengganggu siapa saja, keluarga Kristus Cemerlang. Saat ini kami bersama-sama menolaknya, mengusirnya di dalam nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami curahkan kesembuhan, pemulihan, dan kesehatan yang dari Yesus Kristus mengalir atas Ibu Steni, Ibu Frida, Ibu Tiena, Ibu Els, dan mungkin yang lain yang kami tidak bisa sebut namanya satu persatu. Kesembuhan, pemulihan yang dari surga mengalir atas anak-anak Tuhan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya, kami terima, dan kami mengucap syukur. Bapak, kami juga berdoa secara khusus bagi seluruh gereja-gereja di Indonesia. Gereja di kota, gereja di desa, gereja di pelosok-pelosok, bahkan mungkin gereja yang ada di luar negeri. Dimanapun gereja Tuhan berada, gereja adalah lembaga surga yang ada di dunia, yang didirikan oleh Yesus Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus, di mana Kristus sebagai kepala gereja. Kami berdoa agar gereja-gereja ini boleh bersatu bersama-sama di dalam kesatuan roh dan kesatuan iman, memberitakan Injil, saling menopang dan mendukung satu dengan yang lain, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, boleh menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, dan lebih banyak lagi jiwa yang dimenangkan, dan membuat malaikat di sorga bersuka cita. Terima kasih Bapak di sorga. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi, dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin, para pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik di pusat maupun di daerah, khususnya dalam mendekati pemilihan umum. Bapak, kami berdoa agar rencana Tuhan yang terjadi bagi Indonesia, bukan rencana manusia, bukan kehendak manusia, tapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang pasti terbaik, yang pasti tidak pernah salah, boleh terjadi atas Indonesia. Dan terlebih lagi kami berdoa agar Indonesia terus terbuka untuk pemberitaan Injil, dan nama Yesus diberitakan di mana-mana lewat berbagai media, dan banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan juga gerejamu, GKRI Keluarga Cemerlang, tubuh Kristus di tempat ini. Kami percaya gerejamu ini boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran dan kasih karunia-Mu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami tutup doa syafaat ini dengan satu doa
yang diajarkan oleh Yesus kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita melantunkan pengakuan iman rasuli kita. Kita taruh tangan kita di dada. Mari kita lantunkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Allah Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat Tuhan milik Tuhan, mari saudara angkat kedua belah tanganmu, dan biarlah tangan hambanya yang sederhana ini yang terangkat menjadi alat di dalam tangan Tuhan, bahwa tangan Tuhan sendiri yang terangkat dan mencurahkan berkat kepada kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus Kristus semua berkat-berkat sudah tersedia. Apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini, menjadi saksi-saksi Kristus di dalam memberitakan Injil, dalam memberitakan kabar baik, Tuhan sudah melengkapi kita semua dengan berkat-berkat yang kita butuhkan. Percayalah, terimalah kesehatan yang dari sorga, sukacita yang dari sorga, damai sejahtera yang dari sorga, perlindungan yang dari sorga, bahkan urapan kuasa yang dari sorga, hikmat yang dari sorga, menyertaimu dan melengkapi hidupmu sebagai saksi-saksi Kristus. Percaya, terima, dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. 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 Silakan duduk untuk bersaat teduh. Bapa mengasihi kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.